Akhirnya kami sudah sampai di Desa Karanganyar. Paman Zainal bilang kami bisa menemukan pembuat gerabah di sini. Bolangers, Desa Karanganyar, tepatnya di Dusun Klipoh, ternyata terkenal dengan sentra pembuatan gerabah. Keahlian membuat gerabah di desa ini ternyata diwariskan turun-temurun loh. Nah, di sana ada simbah pengrajin gerabah. Yuk kita coba datangi. Assalamualaikum, Mbak. Assalamualaikum, Mbak. Gerabah ya, Mbak? Iya. Ini bikin apa, Mbak? Ini bikin cupet. Iya. Telur remangnya angsal, Mbak. Asal. Pembuatan gerabah masih dilakukan dengan proses tradisional yang sederhana. Teknik yang digunakan namanya teknik putar. Bukan cuma cobek yang dibuat, ada juga kuali. Ternyata kuali sudah dibuat sebelumnya. Jadi sekarang tinggal melanjutkan sisa tahapan lainnya. Kali ini teknik yang dipakai berbeda. Caranya dengan menekan tanah liat sambil diputar. Proses ini harus dilakukan dengan hati-hati, Bolangers. Kalau tidak ditahan dan dipukul dengan benar, kuali yang mau dibentuk bisa penyok. Ya, boleh. Nino, sekalian bantu jemur ya. Kuali yang sudah dibentuk harus dijemur sampai kering. Bahkan sampai harus dibakar juga setelah kering, Bolangers. Dibakar saling bakar niko atau niko nggih. Ya, Mbak. Ngewangi nggih. Iya, Mbak. Tenang saja, Mbah. Pasti kami bantu kok. Beri jerami kering seperti ini. Selain jerami kering, bisa juga pakai kayu dan daun kelapa kering. Kalau sudah dibakar, gerabah akan benar-benar keras dan tidak mudah pecah, Bolangers. Kita tunggu dulu ya. Bolangers, ternyata membakar gerabahnya butuh waktu beberapa jam supaya gerabah betul-betul kuat dan siap dipakai. Bagaimana ya? Kakak sudah lama menunggu kualinya. Mbah, iki pirang jam, Mbah? Engko 2 jam, engko njak mateng 2 jam. Iki ana sing mateng, njak iki tak wae ya, Le ya. Wis matur nuwun, aku mau ditulungi direwaki. Beneran, Mbah? Heeh, bener ya. Makasih ya, Mbah. Ya, turun. Syukurlah, kami diberikan kuali yang sudah jadi. Semoga usaha gerabahnya makin lancar dan jaya ya, Mbah. Ayo, kita bawa kuali ini ke Kak Suci.